Ya, Bapak Ibu, kita sampai di akhir sesi elaborasi pemahaman di modul 3.1 ini. Kita masuk di sesi tanya jawab dan sudah ada 3 penanya di sini. Akan saya bacakan satu persatu ya. Pertanyaan pertama, apakah pengambilan keputusan hanya berdasarkan pada ketiga prinsip ini? Bolehkah kalau membuat prinsip pengambilan keputusan yang baru? Luar biasa ya pertanyaannya. Akan saya jawab. Jadi kita telah mempelajari di eksplorasi konsep dan juga kita tadi telah membedah modul ini bahwa ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end based thinking. Kemudian yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Jadi 3 itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu pertanyaannya apakah bisa di luar prinsip ini? Tentu saja boleh Bapak Ibu. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu boleh menggunakan prinsip yang lain, tetapi disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang di sekolah Bapak Ibu. Nah, jadi tidak harus berdasarkan ketiga prinsip ini. Misalkan di sekolah Bapak Ibu itu sudah ada prinsip-prinsip baru, misalkan berbasis kearifan lokal gitu ya. Keputusannya itu pokoknya harus berbasis kearifan lokal atau adat istiadat di misalkan kan daerah khusus ya, tempat Bapak Ibu ada adat khusus, ya sudah berdasarkan itu boleh Bapak Ibu. Dan yang terpenting juga Bapak Ibu ketika dalam mengambil keputusan ini harus memperhatikan memegang benar komitmen. Ketika keputusan sudah diambil itu benar-benar komitmen dijalankan ya. Itu kuncinya. Jadi kesimpulannya boleh mengambil keputusan di luar prinsip itu. Gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Bagaimana mengatasi bujukan moral yang notabene sudah terjadi secara sistemik dalam lingkungan kerja? Luar biasa. Jadi di modul ini kita telah mempelajari dilema etika dan juga bujukan moral. Di mana dilema etika itu ketika kita dihadapkan dengan situasi benar lawan benar, dan rujukan moral itu benar atau salah. Tadi juga sudah kita bahas bagaimana mengatasi dilema etika dan juga bujukan moral itu dengan 4 paradigma dilema etika untuk dilema etika ya. Kemudian juga di eksplorasi konsep kemarin dibahas 3 prinsip pengambilan keputusan yang berbasis rasa peduli, kemudian berbasis peraturan dan juga berbasis hasil akhir itu. Dan di kasus ini kalau tadi pertanyaannya itu disampaikan bujukan moralnya itu sudah secara sistemik begitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Misalkan seorang kepala sekolah ini kan sering sekali ya dihadapkan dengan situasi yang luar biasa begitu. Ini bisa dilakukan dengan 9 langkah pengambilan keputusan teman-teman. Ketika memang sudah melewati 3 prinsip tadi dan ini masih bingung dan belum menemui sebuah solusi, bisa pakai yang 9 keputusan seperti mengenali bahwa ini ada nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam permasalahan ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dan juga sampai ke ini ya, mungkin ada opsi trilema begitu. Dan ketika sudah nanti kan buat keputusan, dan keputusan itu direfleksikan kembali gitu teman-teman. Jadi karena ini sudah sistemik ya harus lewat 9 itu ya, 9 langkah gitu yang hal yang bisa dilakukan. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Dalam 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, ketika kita telah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini dan ternyata ketika ada klarifikasi ada yang mengelak, tidak merasa ikut terlibat, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan yang berat ini ya. Jadi
Situasi ini sangat berat, teman-teman. 9 langkah pengujian keputusan ketika di ke langkah kedua gitu ya, langkah keduanya itu siapa yang terlibatnya itu mengelak, tidak ada yang mengaku untuk terlibat. Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, teman-teman, kita harus memiliki keterbukaan ya, semuanya harus terbuka. Dalam satu organisasi, komunitas, dengan sekolah itu harus memiliki sikap yang terbuka. Jadi ini memerlukan keterbukaan dari semua pihak yang ada di sekolah ya. Jika memang kasusnya di sekolah gitu. Kemudian prinsip keduanya adalah mendengarkan perspektif dari masing-masing ya, atau kita jangan langsung menolak mentah-mentah apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang sudah terbuka. Tadi kan sudah terbuka ya, mereka sudah terbuka mau bersuara, dengarkan dari sudut pandang mereka masing-masing, dan kita sebagai pemimpin mencoba untuk berada di posisinya, oh iya, kalau aku di situ seperti ini gitu. Dan langkah ketiganya, prinsip ketiganya adalah reevaluasi langkah-langkah berikutnya. Nah, di langkah ketiga itu kan ada ini, teman. Ada kumpulkan fakta-fakta yang relevan gitu. Nah, di fakta yang relevan itu kan kita bisa lebih detail lagi, dievaluasi lagi, diulangi lagi, siapa berkata kepada siapa, apa yang terjadi, yang terkuak itu apa sebenarnya, masalahnya apa, itu fakta-faktanya digali lagi, agar bisa ketemu ini, dan siapa yang terlibat ini bisa ketemu, bahkan bisa ini ya, ketika awalnya menutup diri, mereka bisa menyadari diri bahwa oh iya, saya yang terlibat gitu, teman-teman. Memang 9 langkah ini perlu dilakukan berulang-ulang, dan tentunya di setiap tahap ini dilakukan dengan keseriusan seperti itu.